lu 31 Juli baru kenal, 8 Agustus udah nikah siri, dan udah ada video-video kayak gitu. Lu gimana ceritanya? Kisruh rumah tangga antara Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi yang menyeret Inara Rusli sebagai istri siri terus berlanjut di ruang publik, mendorong Denny Sumargo untuk angkat bicara. Denny Sumargo menanggapi pengakuan Inara yang telah mundur dan meminta maaf atas kegaduhan tersebut. Ia berharap isu yang terjadi di antara ketiga pihak termasuk Inara dan Insanul Fahmi dapat segera diakhiri dan diselesaikan dengan baik. Ia merasa kasus ini terlalu berkepanjangan dan tidak sehat untuk terus dilihat publik. Denny Sumargo menegaskan bahwa ia tidak berhak mengklaim Inara Rusli berbohong atau tidak, mengingat perannya hanyalah sebagai mediator yang menyediakan platform untuk penyampaian masalah. Denny Sumargo hanya meminta Inara dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat penyelesaian. Ia menekankan bahwa kasus yang melibatkan isu perselingkuhan dan pernikahan siri ini sangat tidak elok jika terus dibiarkan berlarut-larut. Apalagi hal tersebut merupakan tindakan yang secara moral tidak bisa dibenarkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bingung sekaligus bertanya-tanya, emang kalau udah nikah siri bisa mundur? Bisa nggak? Gue tanya doang nih, ya kan? Nggak ngikutin penasaran, nggak ngikutin, udah terlanjur ngikutin. Dah! Mirip sama nonton series, ibaratnya episodenya tuh nunggu. Tahu nggak lo? Inara Rusli minta maaf dan mengatakan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nah, untuk seluruh warga Indonesia yang budiman, udah ya, nggak usah dihujat lagi, nggak usah ngomong yang macem-macem lagi, karena beliaunya sudah minta maaf dan sudah berlinang air mata. Sudah cukup ngehujatnya, tapi kalau udah minta maaf berarti bener dong. Nah, dia kan juga mengatakan mau mundur. Nah, mundurnya ini ke depan apa ke belakang? Nah, kita tonton aja sampai mau ke episode yang berapa. Tonton terus episode selanjutnya. Buat artis-artis kalau mau selingkuh pikir-pikir deh. Itu impactnya bukan ke kalian aja, tapi ke adek juga. Sering disama-samain sama si Jule. Ini baru aja hilang si Jule, baru aja mulai senyap, datang lagi Inara. Adek gak mau, adek gak mau. Kalau kalian selingkuh ya selingkuh aja, tapi jangan disama-samain sama muka adek. Tama-tama adek bangga, adek cantik banget mirip Jule. Pas adek cari tahu siapa itu Jule atau Eziza atau Nisa, ternyata perselingkuhan semua kasusnya. Bang, hanya adek yang setia. Cintailah adek apa adanya. Tiap dulu 100 adek sayang abang. Please komentar jangan dipenuhi sama Inara lagi ya. Tak sudi. Tak sudi. Coy, aku nggak pengen gibah sebenarnya, karena menurutku lebih banyak hal penting yang bisa kita bahas dibanding perselingkuhan si IR ini. Tapi pas lihat ekspresi dia waktu klarifikasi itu, ya kan, si IR ini, kalian bisa lihat nggak mimiknya, ekspresinya itu? Itu bukan ekspresi orang yang merasa malu, merasa bersalah, merasa menyesal gitu. Ekspresinya itu ya, itu adalah muka-muka judes ya, yang merasa kesal karena dia telah dijolimi orang lain sehingga dia dibully ya. Jadi dia merasa kesal, merasa marah, tapi nggak bisa diungkapkan. Begitulah arti dari mimik yang dia tunjukkan selama klarifikasi itu. Ini kayaknya 11-12 juga sama cowok itu. Kalian dengar kan pernyataan dia di podcastnya si Dr. Richard? Aku kan nggak merokok, aku kan nggak pakai narkoba. Terus karena kau nggak merokok, nggak pakai narkoba, ya kau bolehlah gitu melakukan hal-hal lain, bolehlah berzina gitu, bolehlah main cewek gitu, bolehlah selingkuh gitu. Agak lain kurasa pasangan yang dua ini. Sepertinya cocok loh yang dua ini. Udah kalian nggak usah larang-larang, istrinya juga nggak usah mau balikan. Udahlah, klopnya ini mereka berdua ini. Tentang Inara Rusli, jadi dia muncul ke publik minta maaf atas kegaduhan dugaan perselingkuhan Insan Fahmi ya. Jadi ada kasus perzinahan ya yang diungkapkan oleh istri sah si Insan Fahmi itu melalui CCTV, dan ternyata mereka itu sudah nikah siri. Nah, ini
luar biasa nih polemiknya ini kan gitu. Jadi Insan Fahmi katanya udah izin ke suaminya, istrinya bernama Mawa gitu kan, dan juga pernikahannya sudah dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, antara keluarga Inara Rusli dan Insan Fahmi ya. Tapi ternyata si istri sahnya itu tidak tahu kalau mereka ini udah menikah siri, jadi dia menganggap perzinahan. Tapi secara agama sebenarnya kalau udah nikah siri untuk melakukan hubungan badan itu ya itu sah-sah aja, karena ketahuan dari CCTV itu sangat mencengangkan ya, misalnya sangat buat kaget si Insan Fahmi dan Inara Rusli. Inara Rusli akhirnya udah buka suara dan dia sudah klarifikasi dari POV dia. Tapi banyak banget netizen yang skeptis dan gak percaya sama klarifikasi dia. Buat yang gak tahu, si Insan itu sempat ngomong di podcast kalau dia itu ngakunya dia tuh duda atau sudah talak 2 padahal dia tuh belum. Nah, karena statement dia kayak gitu, jadi dia tuh membuat seakan-akan Inara ini benar-benar gak tahu soal status dia sama sekali. Tapi jangan salah, netizen hampir gak ada yang percaya. Bahkan ada netizen yang bilang, lu 31 Juli baru kenal, 8 Agustus udah nikah siri dan udah ada video-video kayak gitu. Lu gimana ceritanya? Dan di klarifikasi dia pun dia bilang kalau dia akan menginvestigasi orang yang mendapatkan CCTV tersebut dan menyebarkannya. Correct me if I'm wrong, tapi setahu gue itu video nggak disebarluaskan ke publik, cuma dikasih ke istri sah. Lagian ya kan mereka bikin video tuh 2 jam. Terus tampilan dia di sana itu kayak lesu banget, abis nangis, abis sedih gitu ya. Kata gue, mending lu benerin dulu mata lu. Soalnya gue pernah melakukan hal yang sama di mata gue biar gue pura-pura abis nangis. Gue bener-bener gak habis pikir sama si Insan Inara. 2 orang ini bener-bener aneh banget menurut gue. Kalau iya pun lu beneran ditipu nih ya, lu beneran dibohongin, emang lu sebego apa sih gitu loh maksud gue. Dan please jangan pernah bawa nama yang di atas sana dalam statement lu. Please, kita sebagai cewek harus lebih pintar, karena yang namanya selingkuh tuh bener-bener enggak banget. Hadeh, Rusli, bukannya kamu itu minta maaf sama istri sah ya Mbak Mawa, malah kamu itu klarifikasi, artinya itu kamu membenarkan diri kamu sendiri. Terima kasih ya untuk orang yang sudah percaya sama aku, bla 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 bla. Kamu kalau klarifikasi itu ya dipersiapkan bahasanya yang benar, dipersiapkan ini untuk siapa. Yang terzolimi itu bukan netizen ya. Netizen itu nggak mendapatkan kerugian apapun dan tidak mendapatkan keuntungan apapun ya. Yang untung tuh yang kayak gini nih, yang akun-akun gosip kayak gini kayak aku. Dapat pembahasan baru. Yang kamu rugikan, yang kamu zolimi ya, itu istri sah atau istri pertama dari itu si Fahmi. Kamu tahu nggak? Bukan klarifikasi, malah maaf ya untuk kegaduhan yang telah terjadi. Emangnya kalau kegaduhan yang telah terjadi itu nggak ada yang merasa dirugikan ya? Kamu tahu nggak betapa sakitnya istri pertama itu Mbak Mawa, betapa sakitnya yang dirasakan istri sah Mbak Mawa. Kamu tahu nggak? Heran aku sama si Rusli ini ya. Dari dulu tuh aku tuh kayak kurang nggak suka gitu sama si Rusli ini. Dari pertama kali dia itu pisah sama mantan suaminya, dia tuh udah kayak petentang gitu loh guys, tahu nggak? Dan kalau ada peristiwa kayak gini tuh kayak aku kayak bener-bener nggak kaget ya, soalnya emang dia tuh kelihatan gitu, wataknya emang kelihatan. Cuma netizen aja kali ya yang kebanyakan tuh kayak muji-muji dia atau gimana gitu. Pokoknya yo Inara Rusli, pokoknya gue sementing awakmu minta maaf aja, minta maaf yang tulus sama Mbak Mawa, Mbak Wardatina Mawa, datangi rumahnya, silaturahim, dan kalau bisa kamu itu berusaha mencabut laporannya dan mengakui kesalahan kamu kayak gitu ya. Saran dari aku, bukan malah klarifikasi nggak jelas kayak gitu. Pembelaan diri itu namanya, bukan klarifikasi, bukan menyadari kesalahan kamu gitu loh maksudnya. Mana bikin laporan juga deh, malah bikin laporan melaporkan itu ya mantan suaminya yang katanya akses ilegal. Tapi kan itu kayak gini ya, kalau akses itu kan dibuat barang bukti. Kalau barang bukti itu nggak bisa dong, kalau jelas-jelas misalnya mengambil CCTV masa harus izin sama kamu gitu ya, nggak bisa. Barang bukti itu adalah bukti ya, itu
mengambilnya entah ilegal lah, entah maksudnya sembarang atau gimana. Ya kalau kita nggak dengan cara kayak gitu ya kita nggak bakal bisa mendapatkan barang bukti gitu loh Nara. Heran juga sama yang menerima laporan ya, kok bisa ya kayak laporannya Nara ini bisa diterima. Lagi pula barang buktinya itu juga nggak disebarkan di masyarakat, nggak disebarkan di sosial media, itu untuk dibuktikan ke penyidik gitu loh Mbak Nara. Wes lah pokoknya mending kamu tuh muhasabah diri deh, muhasabah dan mengaca diri kesalahan kamu. Ya, oke, sampai di sini dulu lah. Itu pendapat aku guys. Gimana pendapat kalian?